untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar, ternyata tidak berhasil juga. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Naturalisasi disetujui Komisi 3 DPR. Kevin Dix diproyeksikan membela timnas Indonesia melawan negara ini. Kabar buruk diungkapkan pelatih Malut United soal pemain timnas Indonesia Yakob dan Yance Sayuri. Jepang kehilangan striker andalan, tiket timnas Indonesia melawan Jepang langsung terjual habis. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Jepang kehilangan striker andalan, tiket timnas Indonesia melawan Jepang langsung terjual habis. Tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi habis terjual. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November 2024 dan Indonesia bertindak menjadi tuan rumah. Kepastian tersebut disampaikan akun resmi timnas Indonesia di media sosial Instagram pada Senin 4 November malam. Artinya hanya dalam 2 hari tiket pertandingan sudah terjual habis. Pada unggahan yang sama disebutkan bahwa tiket pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November masih tersedia. Tiket ini juga dirilis pada 2 November. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Jepang memang cukup tinggi. Ini adalah salah satu laga paling dinanti supporter Indonesia. Soalnya Jepang dihuni pemain-pemain papan atas dunia. Beberapa pemain Jepang diisi pemain yang berkiprah di 5 kompetisi elit Eropa seperti Inggris, Italia, dan juga Spanyol. Supporter juga ingin menjadi saksi Indonesia melawan Jepang. Harapan supporter tim asuhan Sintayong itu bisa menang ataupun minimal imbang dengan Jepang seperti melawan Australia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mungkin merasa sedikit lega dengan cederanya striker andalan timnas Jepang, Ayase Ueda. Dia dipastikan absen dari rombongan timnas Jepang bertandang ke Jakarta untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam sebuah potongan video yang diunggah akun media sosial timnas Indonesia, juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut nama Ueda dan Kubo sebagai pemain kunci Jepang. Kabar cedera yang dialami Ueda itu diungkap oleh klub Feyenoord Rotterdam. Dalam laman resminya, klub peserta kompetisi Liga Belanda era divisi itu menyebut pemain 26 tahun itu mengalami cedera parah setelah laga melawan Ajax Amsterdam pekan lalu. Kontribusi Ueda bagi Feyenoord cukup signifikan pada musim ini. Dia dipercaya untuk tampil dalam 13 pertandingan di semua kompetisi serta mampu menyumbangkan 4 gol. Sementara di timnas Jepang, Ueda sudah tampil sebanyak 10 kali di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari kesempatan itu, mantan pemain Kashima Antlers tersebut sukses menyumbangkan 8 gol. Naturalisasi disetujui Komisi 10 DPR. Kevin Dix diproyeksikan membela timnas Indonesia lawan negara ini. Kabar gembira datang bagi naturalisasi Kevin Dix yang telah disetujui oleh Komisi 10 DPR. Rapat kerja dilakukan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker digelar di Gedung DPR Jakarta pada Senin 4 November siang. Selain Kevin Dix, juga dibahas naturalisasi untuk calon 2 pemain timnas Indonesia, Estella dan juga Noah. Yunus Nusi sedikit membocorkan terkait proyeksi naturalisasi Kevin Dix. Back FC Copenhagen di Liga Denmark itu direncanakan membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal terlebih dahulu menjamu Jepang pada 15 November, baru Arab Saudi pada 4 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lalu apakah Kevin Dix juga sudah bisa membela timnas Indonesia melawan Jepang? Semua itu masih ada kemungkinan, namun Yunus Nusi mengungkapkan bahwa kemungkinan itu cukup kecil. Yunus Nusi buka-bukaan dalam raker dengan Komisi 10 DPR. Timnas Indonesia disebutnya menargetkan lolos ke Piala Dunia, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Kami bakal berusaha menuju pertandingan melawan Jepang untuk Kevin Dix, tetapi proses administrasi dengan pihak ketiga atau negara lain itu menjadi kendala kami, ujar dari Yunus Nusi. Pihak ketiga atau negara lain yang dimaksud Yunus Nusi kemungkinan adalah Belanda lewat Federasi KNVB. Pasalnya Kevin Dix nantinya perlu melalui perpindahan federasi di FIFA. Yunus Nusi bersama dengan Dito bakal terus mengusahakan Kevin Dix agar dapat memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang.
Tetapi saya optimis untuk melawan Arab Saudi. Kami yakin Kevin Dix sudah bisa memperkuat timnas Indonesia, ungkap Yunus Nusi. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Kevin Dix bisa menjadi tambahan yang bermanfaat untuk skuad Garuda. Kabar buruk diungkapkan pelatih Malut United soal pemain timnas Indonesia Yaakob dan Yance Sayuri. Pelatih Maluku Utara United Imran Nahumaruri memberikan kabar soal cedera yang dialami Yaakob dan Yance Sayuri jelang laga timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia berpotensi kehilangan dua pemain penting jelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yaakob dan Yance Sayuri terancam absen pada pertandingan yang berlangsung pada 15 November dan 19 November. Ex pemain PSM Makassar ini menderita cedera saat membela klubnya Malut United pada laga pekan ke-10 Liga 1 musim ini pada Senin 4 November. Yaakob Sayuri mengalami cedera pada menit ke-73 sehingga harus ditarik keluar untuk digantikan dengan rival Lastori. Pada penghujung pertandingan, giliran Yance Sayuri yang harus ditarik keluar oleh Imran dan digantikan oleh Rio Saputro. Kondisi ini tentu cukup mengkhawatirkan karena Sintayong sebelumnya sudah dipusingkan dengan beberapa pemain yang mengalami cedera. Malik Rizaldi, Asnawi, dan juga Hernando Ari merupakan pemain yang tidak dipanggil ke skuad Garuda karena cedera. Kemudian Max Hilgers pun diragukan untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia karena mengalami cedera saat membela klubnya. Kehilangan Yance dan Yaakob Sayuri sedikit banyak bakal mempengaruhi kekuatan timnas Indonesia di pertandingan mendatang. Dengan kemampuan yang dimiliki, keduanya bisa menjadi jawaban ketika Sintayong membutuhkan pemain sayap cepat dengan akselerasi mumpuni. Selain itu, stok winger timnas Indonesia pun tidak ada seperti duo kakak beradik tersebut. Lantas bagaimana dengan kondisi terkini keduanya jelang pertandingan penting timnas Indonesia? Dokter tim Malut United memberikan konfirmasi bahwa keduanya tidak mengalami cedera yang serius. Hal ini menjadi kabar bahagia bagi Sintayong karena Yaakob dan Yance Sayuri berpeluang untuk tetap bergabung. Yaakob dan Yance Sayuri tidak mengalami cedera yang serius saat melawan Persita Tangerang, ujar dokter tim Malut United. Timnas Indonesia dihuni pemain U22, fans Thailand ejek federasinya culun tidak berani tiru cara PSSI. Federasi Sepak Bola Thailand mendapatkan ejekan dari penggemar timnas Thailand jelang ASEAN Cup 2024. Sebelumnya sepak bola Asia Tenggara dikejutkan dengan langkah yang diambil oleh timnas Indonesia. Baru-baru ini Sintayong selaku pelatih kepala mengungkapkan rencana untuk timnya jelang turnamen ASEAN Cup 2024. Rencana itu diungkap Sintayong karena turnamen 2 tahunan tersebut sebentar lagi bakal berlangsung. Pada kesempatan kali ini skuad Garuda masuk ke dalam grup B. Mereka bakal bertarung dengan Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Sedangkan grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Nah, Sintayong selaku pelatih kepala baru-baru ini menggemparkan dunia sepak bola Asia Tenggara. Dia mengatakan bahwa timnas Indonesia bakal menurunkan pemain U22 di ajang itu. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bakal sangat sulit bagi timnya turun dengan skuad utama pada turnamen mendatang. Sebab kini punggawa Garuda mayoritas berkarir di luar negeri, sementara ajang ASEAN Cup tidak masuk ke dalam agenda FIFA. Jadi kemungkinan bakal sangat sulit mendapatkan izin dari klub untuk meminjam jasa pemain-pemain inti. Oleh sebab itu dia memilih membawa pemain U22 yang berkarir di kompetisi domestik. Keputusan ini diambilnya setelah berdiskusi dengan seluruh petinggi di PSSI. Hal itu langsung memancing komentar dari salah satu penggemar sepak bola asal Thailand. Akun Twitter milik dari @thaifootball mengaku bahwa dia berharap timnas Thailand bisa melakukan hal yang sama. Sebab baginya menurunkan pemain muda untuk turnamen sekelas ASEAN Cup bukanlah masalah besar. Bahkan ada sisi positif yang bisa diambil, yakni regenerasi skuad. Saya berharap kita melakukan hal yang sama, tetapi ya itulah, tulis dari akun Twitter Thai Football. Akan tetapi akun tersebut yakin bahwa Federasi Thailand tidak mungkin bakal menurunkan pemain muda, sebab mereka masih menjadikan ASEAN Cup sebagai target utama. Bagi Federasi Thailand, satu-satunya kesempatan mereka bisa meraih trofi hanya di ajang itu. Oleh sebab itu, para penggemar mengatakan bahwa Federasi Thailand terlalu takut untuk mencontoh langkah berani yang diambil oleh Sintayong dan PSSI.